Bang, abang semuanya, makasih, Masya Allah. Ya, apakah Yesus yang Anda katakan firman itu adalah Bapa itu sendiri? Bisa dikatakan demikian. Bisa Kenapa? dikatakan Sama seperti demikian. Oke. Yesus. Saya kasih contoh dulu, sebentar. Bang. Gantian. Nah, selesaikanlah jawaban saya. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya. Sama seperti abang kan, abang itu punya tubuh, ada jiwa dalam abang, ada roh abang. Tetapi keadaan kita manusia kan hakikatnya terbatas, Bang. Tapi Allah di dalam kealahannya, dia adalah kemahakuasaan. Jadi bicara tentang apakah Yesus itu apa? Ya iya, karena adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itulah yang keluar dari Allah yang menjadi manusia. Karena itu datanglah ia kepada miliknya sendiri. Dia sebagai firman. Nah itulah sebagai firman ini yang disembah oleh Abraham, Bang. Oke. Disembah oleh Abraham. Tapi firman itu menjadi manusia. Oke. Jadi katakan tiga. Tetapi bukan tiga. Tapi abang kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Katakan tiga. Tapi abang hanya satu. Loh, saya berbicara tubuh dan jiwa dan roh. Anda berbicara satu pribadi. Tubuh saya, jiwa saya, roh saya berdiam dalam satu pribadi. Betul tidak? Begitu. Tapi hakikat mempunyai. Saya tidak berbicara hakikat. Anda mengatakan tubuh, jiwa, dan roh dari tadi. Tubuh dan jiwa roh saya itu berdiam dalam satu pribadi, betul? Itulah gambaran tentang ketuhanan. Sebentar, saudara, tubuh, jiwa, dan roh saya, entitas saya, pribadi saya itu satu apa tiga? Satu lah. Satu. Konsep ketuhanan yang Anda imani adalah Tritunggal, betul? Seperti itulah namanya. Oke. Tritunggal itu satu pribadi satu hakikat atau tiga pribadi satu hakikat? Kenapa dikatakan pribadi dulu sebelumnya? Saudara, yang saya tanyakan adalah konsep Tritunggal itu tiga pribadi. Sebentar, jawab dulu pertanyaan saya. Jangan kemana-mana. Anda menjelaskan yang saya tidak tanyakan. Tritunggal itu satu pribadi satu hakikat atau tiga pribadi satu hakikat? Satu hakikat, tiga pribadi. Tiga pribadi, satu hakikat. Kalau Anda menganalogikan di dalam tubuh saya ini ada tubuh, jiwa, dan roh, itu satu pribadi apa tiga pribadi? Satu pribadi. Satu pribadi. Maka tak pantas konsep Tritunggal yang Anda katakan tiga pribadi, satu hakikat, Anda analogikan kepada saya yang hanya satu pribadi. Ya, oke. Begitu caranya. Kalau Anda mau menganalogikan tiga pribadi satu hakikat, saudara, begini. Saya kasih Anda contoh. Konsep keimanan Anda, ketuhanan Anda itu tiga pribadi satu hakikat. Kalau Anda logikakan itu kepada satu pribadi saya aja, maka tak rasional. Saya tanya Anda, saya satu pribadi, Anda satu pribadi. Di antara kita berdua ini ada berapa pribadi? Dua pribadi. Dua pribadi. Hakikat kita ini apa? Manusia. Manusia. Oke, hakikat kita adalah manusia. Di sini ada dua pribadi, ada saya, ada Anda. Dua pribadi, satu hakikat. Hakikat kita adalah manusia. Ada berapa manusia? Dua manusia. Yesus, Bapa, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Betul? Itulah saya mau jelaskan. Bisa saya jelaskan tentang hakikat? Tunggu dulu, gantian saya jelaskan. Yesus, Bapa, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Betul tidak? Iya. Oke. Tiga pribadi yang berbeda memiliki satu hakikat, yaitu Allah atau Tuhan. Betul? Ya. Pribadi pertama adalah Tuhan. Pribadi kedua adalah Tuhan. Pribadi ketiga adalah Tuhan. Pertanyaan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Tuhan. Ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Jawab. Tuhan. Ketiga-tiganya Tuhan. Ya. Selesai, berarti Tuhan Anda tiga. Bisa saya jelaskan, Bang? Selesai. Apa lagi? Berarti Tuhan Anda tiga. Berarti Anda ini beda, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus dalam Markus 12:29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau sudah dikatakan Esa berarti tunggal satu, bukan jamak.
Anda katakan ketiga-tiganya Tuhan, berarti Anda sesat. Lanjut. Ya, karena abang kan saya menjelaskan bang. Kalau abang Oke, memberikan iya, satu silakan ini, jelaskan, silakan bantah analogi yang saya buat tadi, silakan. Ya. Kenapa dikatakan pribadi? Kenapa kita manusia dikatakan dua pribadi? Karena saya katakan manusia itu mempunyai keterbatasan. Karena hakikat kita adalah manusia. Tapi bicara tentang kealahan, bicara tentang kemahakuasaan. Kenapa dikatakan pribadi? Karena tubuh dan jiwa dan roh itu berbeda. Kalau kita bisa analogikan, manusia kenapa dikatakan pribadi hanya satu? Karena mempunyai keterbatasan. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Karena itu dikatakan pribadi. Kenapa dikatakan pribadi? Karena itu mau menceritakan bagaimana Allah. Mereka adalah satu. Yohanes 10:30 juga mengatakan Allah itu satu. Karena itu Yohanes 1 ayat 1 sudah terangkan bang. Tunggulah selesaikan saya. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Maka firman itu di dalam Allah. Karena itu kan satu. Mereka di dalam Allah, mereka satu. Kemudian firman itu keluar dari Allah. Dan dia menjadi manusia. Kenapa menjadi tiga pribadi? Karena itu ada hakikat atau pribadinya masing-masing. Sekali lagi, kenapa dikatakan kita ini, saya dan abang, pribadi yang beda? Karena kita mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Allah itu tidak terbatas. Sehingga kalau Allah dikatakan tubuh, jiwa, dan roh itu pribadi, karena dia mempunyai kebagaimanaan masing-masing untuk mengenal Allah itu di dalam kebagaimanaan. Boleh saya jawab? Jadi pemahaman tentang Tritunggal itu bukan bicara tentang tiga Allah, tetapi bicara tentang satu Allah dan kebagaimanaan Allah itu. Kemudian abang bertanya, Esa itu bukan berarti berbeda dengan Ehad, tunggal. Esa di sini bicara tentang, bukan hanya bicara tentang, coba Tritunggal itu bicara tentang apa? Bisa dicek. Saudara, Esa itu artinya tunggal. Tunggal itu satu tunggal, bukan jamak. Bukan satu kesatuan. Tunggal itu artinya satu-satu. Ya cek aja satu-satunya. Oke, tak apa-apa, saya ikuti narasi Anda. Yesus, Bapa dan Roh Kudus berdiam dalam satu kealahan. Betul? Ya. Anda katakan Yesus itu bisa dikatakan adalah Bapa itu sendiri. Apakah semua yang diketahui oleh Bapa dan Roh Kudus pasti diketahui oleh Yesus? Jawab. Iya, dalam sisi dia sebagai firman. Di situ dikatakan setelah dia bangkit. Maka dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus. Tapi dalam dia melaksanakan tugas pengabdiannya, tentang keterbatasan. Setelah Yesus bangkit, setelah Yesus itu bangkit, tubuh apa yang digunakan oleh Yesus? Tubuh kemuliaannya. Tubuh kemuliaan. Kebangkitan. Apakah tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitannya Yesus itu bentuknya apa? Roh atau daging? Daging. Tubuh. Oke, tubuh. Kekal atau tidak kekal? Kekal. Kekal. Ketika tubuh kemuliaan itu dikatakan kekal, apakah dia masih mengantuk, masih lapar, masih dan lain-lain? Kalau dikatakan mengantuk, lapar, dia tidak mengantuk, lapar. Tapi kalau bicara tentang dia makan, dia bisa makan. Untuk apa dia makan? Dia kekal, dia tidak mengantuk, dia tidak lapar. Dia makan itu mempunyai pesan secara rohani. Saudara, Anda katakan kekal tetapi makan. Kalau dia makan berarti tidak kekal. Apa sih? Di mana dikatakan makan kemudian tidak kekal? Oke, saya tanya Anda, apa definisi kekal? Kekal ya tidak terbatas lah. Tidak terbatas kan? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Tak ada perubahan keadaan. Yang tadinya hidup tak mungkin mati. Yang tadinya mati tak mungkin hidup lagi. Itu kekal. Hidup kekal tak mungkin mati. Mati kekal tak mungkin hidup. Tubuh kekal tak mungkin lapar. Tubuh kekal tak mungkin mengantuk. Betul tidak? Loh, kekal seperti itu. Kalau dikatakan kekal, masa dia makan lapar? Lapar itu ada perubahan keadaan. Betul tidak? Tapi apakah tubuh kekal nggak bisa makan? Di mana tertulis? Loh, jelas kekal. Kalau dia makan, untuk apa dia makan?
untuk menunjukkan tentang pengertian rohani tentang hal apa yang Yang namanya makan pasti lapar. tidak boleh. Mungkin saya kadang dipanggil makan. Sekarang saya tanya, oke, kalau dia makan, oke. Anda makan kalau tidak lapar, untuk apa Anda makan? Kadang saya harus menghargai seorang yang untuk mengatakan mari makan. Ya, mari makan. Oke. Makan sedikit, saya makan aja. Oke, tak masalah. Oke, tak masalah. Anda baca Lukas 24, 41, 43, baca. Ya, mau makan Yesus ya, tolong makan, Yesus makan. Ya, baca. Ayat berapa, Bang? 41. Lukas pasal lagi percaya. Ya, baca Lukas pasal 24, nomor 41, 42, 43, baca. Maka sedang mereka itu lagi belum percaya, dan sebab sukacita dan herannya bertanya ia kepada mereka itu, adakah kamu menaruh makanan di sini? Lalu diberinya dia akan ikan goreng sepotong. Maka ia pun menyambut lalu dimakannya di hadapan mereka itu. Dia minta makan berarti dia lapar. Yang namanya orang minta makan, adakah padamu makanan di sini, berarti dia membutuhkan makanan. Entah itu dia lapar atau dia pengen makan. Kalau dia sudah makan karena dia ingin, berarti tidak kekal, saudara. Tertampar lagi oleh Bible. Itu dalam 1 Korintus 2:13. Barang rohani kita bandingkan dengan rohani. Tulisan-tulisan ini bukan secara tertulis letterlek. Ngaku aja Tuhanmu makan dalam rohaninya, Bang. Tuhanmu makan ikan goreng, betul tidak? Iya, bukan. Pada saat dia makan ikan goreng, dia minta tidak? Saya nanya pada abang di Firdaus. Saya tanya Anda, pada saat dia makan ikan goreng, dia minta tidak? Minta. Kalau orang, gini. Kalau orang minta, sebentar, saudara. Kalau orang minta makan, cuman ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia lapar, yang kedua dia hanya ingin makan untuk bertahan hidup, betul tidak? Iya, kalau orang manusia biasa, Bang. Loh, dia kan manusia. Kalau Yesus untuk bayangkan, itu terkunci, dia bisa tembus. Saudara, cuman ada 2 kemungkinan orang makan. Cuman ada kemungkinan 2 orang makan. Yang pertama dia lapar, yang kedua dia ingin makan, betul? Ya. Tadi kan kalau orang ingin makan, apakah masih bisa dikatakan kekal? Bang, kita juga pakai logika atau berpikir. Logika ini dia minta makan, faktanya dia minta makan. Tapi dalam logika dia sebagai bukan 4.000 orang saja dia bisa kasih makan hanya dengan 2 roti 5 ikan. Kebalik ya. Ya, 4.000 orang, 5.000 orang dikasih makan, Bang. Apalagi cuma makanan tentang apa? Ikan goreng ini. Itu secara logika kita berpikir, Bang. Jadi pernyataan ini sebenarnya ada maksud yang tersirat, bukan yang tersurat, Bang. Jadi ada maksud di dalam dia makan ini, kenapa mempunyai pengertian yang tersirat, ada maksudnya. Abang juga harus tahu di Firdaus juga ada buah-buah yang dimakan. Mulut-mulut itu terkunci loh. Tetap Yesus bisa tembus di situ. Gimana? Ya, jelaskan aja terus, nggak apa-apa. Mengarang aja, mengarang. Silakan mengarang, pos-pos mengarang. Aku mau ngerokok. Iya, nggak apa-apa. Makanya apa suka dengar kok. Nanti kau minta waktu, jelaskan aja. Oke. Pertanyaan abang. Kenapa Yesus Tuhan kok lapar? Itu. Jadi karena dengan landasan bahwa Yesus itu diberi ikan goreng sepotong. Dan Yesus bertanya, adakah makanan padamu? Karena itu mempunyai kandungan maksud yang tersirat. Perlu diperhatikan juga 1 Korintus 2 ayat 13 bahwa betul, kandungan yang tersirat itu dia lapar. Kandungan yang tersirat itu dia lapar. Saya tanya Anda. Katanya lagi ngerokok. Oh ya, udah, sorry. Satu Korintus 3 ayat yang ketiga 2 ayat 13 di situ bahwa barang yang dikatakan itu pun bukan dengan pengajaran manusia, melainkan dengan pengajaran roh. Kami membandingkan barang rohani dengan rohani. Jadi tulisan-tulisan itu mempunyai makna pengertian secara rohani atau tersirat. Apa yang dimaksud oleh Yesus? Apa penyampaian yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya?
Karena murid-murid itu diberikan mandat oleh Tuhan untuk pergilah kepada sekalian bangsa, bangsa itu muridku. Karena itu dijadikan mereka sebagai penjala manusia. Kenapa Tuhan minta makan? Karena dikatakan penjala itu menjala ikan, bukan hanya dijala saja. Ini maksudnya tersirat. Saya ingin katakan itu bukan semua datanya ada. Bagaimana panggilan mereka itu sebagai nelayan? Tuhan katakan, apakah menjadi engkau bukannya penjala ikan, tapi sebagai penjala manusia? Betul tidak? Ada suratnya itu. Oke. Jadi menjala ikan bukan hanya dijala saja, tetapi ada proses sampai menjadi ikan. Itu kenapa Tuhan tidak bilang katakan ikan bakar, ikan goreng? Kenapa? Ada proses ikan itu. Demikian juga untuk menjadi pengikut Kristus ada proses yang harus dilalui sampai menjadi apa yang Tuhan inginkan. Itu aja. Ada kan tidak bisa saya jelaskan lebih detail, tapi itulah sederhana pengertiannya. Tetapi dalam diskusi ini abang nggak bisa bantah bahwa Yesus itu mengutus Nabi, dan abang mengakui bahwa yang mengutus Nabi itu hanya Allah, dan itu dilakukan oleh Yesus. Dapat dipastikan siapakah Yesus itu? Dia adalah Tuhan. Dan saya sudah menerangkan tentang 3 alat, bahwa itu bicara tentang kebagaimanaan Allah. Oke, udah. Mereka satu di dalam hakikatnya. Udah bang, mulai aja ya. Udah, Masuk dari aja lu. Kristen bang, udah. Oke, sudah belum? Udah, yang lain sudah menjelaskan. Ya, Tuhanmu ini maha tahu tidak? Saya sudah jelaskan tadi bahwa segala kuasa setelah dibangkitkan baik di surga dan di bumi sudah diberikan Allah kepadanya. Tetapi Itu dalam bukan- keterbatasannya dalam dia melakukan Kok keterbatasan? Akan- Apa yang terbatas? iya, karena dia kan jadi manusia bang. Loh, Itu kata kan Anda, dikatakan kalau si ayat 9, memiliki. secara manusia, kepenuhan jasmaninya Yesus itu kan dipenuhi oleh Allah. Iya. Karena Ya sudah, tapi dia terbatas. Ya sudah, kan berarti terbatas. secara kedagingan dia ini adalah Tuhan, betul kan? Jadi di dalam kedagingan ini kedagingan tubuh toh bang. Nah di dalam ini ada roh yang bicara tentang roh. Saudara, yang saya bahas adalah Kolose 2, dalam Kolose 2, secara jasmania Yesus itu didiami kepenuhan kealahan, betul tidak? Iya, betul. Oke. Secara daging Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Oke. Yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Kan dikatakan manusia, dia menjadi manusia bang. Itu Yohanes 1:14 tadi loh. Yang saya mati bilang. di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Kedagingannya, kemanusiaannya matilah. Masa Tuhan? Tadi Anda bilang kedagingannya Tuhan. Gimana sih? Daging ini kan tetap daging. Dia bisa kelaparan, bisa tidur. Kedagingannya Yesus secara jasmania itu berdiam kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9, betul tidak? Iya, tapi berarti abang kurang ngerti ya tentang maksud ayat itu. Bukan kurang ngerti saudara. Oke, tak masalah, saya ikuti. Tidak masalah, oke, kok nggak apa-apa Anda bantah. Oke, sebentar. Kita baca Saudara, oke, tidak apa-apa. ayatnya aja. Ya, silakan. Gantian dong. Dari tadi Anda sudah bicara. Oke, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Jawab dulu. Yang mati adalah kemanusiaannya. Kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaannya Yesus ini tuh. Oke, karena Tuhan tidak mungkin mati, betul? Tuhan nggak mungkin mati lah. Iya. Tuhan bisa mati tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Teman-teman dengar ya, Tuhan tidak bisa mati. Tuhan bisa mati tidak? Jangan ambil ayat yang kita Korintus itu bicara tentang apa, Bang? Sebentar dulu. Tuhan bisa mati tidak? Tidak, tapi jangan ambil Oke. kitab Korintus. Sebentar, kenapa terserah saya kitab Anda itu? Bacakan saya 1 Korintus 11:26, bacakan. Ya, itu kan saya sudah tahu apa maksudnya. Loh iya, bacakan. Kenapa memangnya? Karena tertulis. Ya udah kau baca. Bacakan. Kenapa kau macet? Iya. Baca. Ya dibaca. Baca. Oke. Baca. 1 Korintus 11:26, baca. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26, baca. Mau kau baca satu sekop? Iya, konteksnya dari Iya, baca dulu. Baca. Ayat berapa? 11 ayat 26, baca.
Ayat 26 ini. Makasih Bang, udah bilang ayat ini. Karena sudah banyak kamu makan roti, nah, itu perjamuan, dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga ia datang. Terus Bang, Setiap kamu makan roti dan minum cawan Betul. ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, betul? ya betul. Nah, menurut ayat itu, yang diberitakan kematian Tuhan atau kematian manusia? Oke, kematian Tuhan. Berarti Tuhan mati, betul? Tidak demikian Bang. Loh, Kalau Korintus Bang, gini Bang, walaupun di dalam saya jelaskan, terus tahu tentang sejarah, tentang orang Korintus itu siapa. ini tidak berbicara sejarah masyarakat Korintus. Anda baca satu sekop, tidak akan berubah. Anda baca dari ayat sebelumnya, baca dari ayat 24, 25, 26, Anda baca. Semakin menguatkan dalil itu ketika Yesus termateraikan darahnya di dalam cawan itu. Yang mati menurut ayat itu Tuhan atau manusia? Jujur. Itu ditulisan secara tertulis ya. manusia. Menurut ayat itu Ya, yang Tuhan, mati Tuhan. Tuhan atau manusia? Menurut ayat itu yang tertulis Tuhan. Yang mati Tuhan. Ya, Menurut Anda, Tuhan bisa mati tidak? tidak. Bantah kitabmu, Ten. Boleh saya jelaskan Bang? Bisa saya jelaskan. Bantah kitabmu, beritakan kehancuran, Bisa saja, hancur bisa. mina. Udah, bukan saya menjelaskan. Nah, baca. Abang, ya. Oke. Sidang jemaat Korintus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pernyataan Rasul Paulus pada jemaat Korintus bukan secara surat mengatakan, bukan secara mutlak mengatakan bahwa Tuhan yang mati. Tapi sidang jemaat Korintus tahu bahwa Yesus Tuhan, walaupun yang dimaksud adalah mati dagingannya. Oke, yang saya tanya di situ yang mati Tuhan atau manusia? Ya, dituliskan bukan karena mereka kenal Yesus itu adalah Tuhan. Oke, yang mati Tuhan atau manusia? Menurut ayat itu mati Tuhan. Hah? Tuhan. Yang mati Tuhan. Berarti Tuhan bisa Ya. mati tidak? Tidak. Bantah ayat Ten. Oh, jangan potong saya menjelaskan. Bantah ayatmu pendeta. Pak pendeta. Mana pendetanya? Mana saya jemaat biasa Bang. Bantah. Jadi pernyataan Paulus kepada sidang jemaat Korintus. Siapa sidang jemaat Korintus? Sidang jemaat Korintus adalah sidang jemaat yang mengenal Yesus Tak Kristus. ku bahas itu sidang Korintus. Aku tidak Apa, membahas Bapak? tentang perjamuan. Aku tidak membahas perjamuan. Ya. Yang Itu ku satu bahas, Korintus, Bang. poinnya, saudara, poinnya adalah Anda baca satu perikop, baca aja satu perikop sekalian. Baca perikop, baca satu Saya perikop. tahu itu kan perjamuan. Bang. Iya, baca aja satu perikop, tidak masalah. Tidak merubah konteks Jangan, ayat. Bang. Itu sampai 34. Itu sampai 34. Tak masalah. Anda baca ayat sebelum dan sesudahnya. Yang diberitakan kematian Tuhan atau kematian manusia? Jawab jujur. Kematian Tuhan. Kalau Tuhan dikatakan mati, Tuhan kekal tidak? Kalau Tuhan mati, tidak ada Tuhan yang mati. Kenapa ditanya Tuhan kekal? Nggak ada Tuhanmu mati menurut ayat itu. Konteks ceritanya tidak seperti itu. Oke, tak masalah. Oke. Berarti Anda baca sekarang Roma 14 nomor 9, baca. Belum selesai Tuhan mati, belum saya jelaskan. Loh, ini ku Ayat jelaskan. lain. Ya sudah, Roma 14 ayat 9. Kalau Tuhan tak bisa mati, berarti yang mati betul bukan Tuhan. Baca Roma 14 ayat 9. Ayat 14. Ayat 9 ya. Karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik supaya ia memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan yang hidup. Terus? Oke, Kristus telah mati dan bangkit. Mati tidak? Iya, mati. Sebagai manusia kan Supaya ia menjadi Tuhan, betul? itu bukan bicara tentang konteks waktu. Itu coba Yang baca mati- baik-baik lah. Itu bukan Bacalah bicara baik-baik. konteks waktu. Ya sudah, bacalah. Karena bagi maksud inilah Kristus telah
mati dan hidup balik supaya ia perintah menjadi Tuhan atas orang yang hidup dan yang orang mati dan yang hidup. Yang mati Tuhan bukan? Yang mati kan Kristus sebagai manusia dalam kemanusiaan mati. Oke, nggak apa-apa Ten, nggak apa-apa lah. Kau bantah aja terus. Berarti yang mati adalah kemanusiaannya, betul? Iyalah. Kemanusiaannya Yesus bukan Tuhan. Loh, kalau di dalam tubuh ini adalah Tuhan, berarti kita Tuhan loh. Tetapi Berarti kemanusiaan. kan? Iya, kedagingannya Yesus ini Tuhan bukan. Yang mati yang mana? Yang mati kemanusiaan atau bukan kemanusiaan? Gini Bang, saya katakan di dalam apa ada roh Tuhan. Dia rohnya ada Tuhan, firman-Nya menjadi manusia, berarti dia itu Tuhan. Dan Manusia. tapi kedagingan itu kan tentang keterbatasan yang ada dalam daging ini. Iya, kedagingannya Yesus Tuhan bukan. Pada saat Tuhan lah. Tuhan. Yang mati siapa? Ya Tuhan mati, tapi dalam kemanusiaannya mati. Iya, karena gini Bang, kami orang Indonesia tidak tahu Bang. Dan saya sudah mengerti yang mati itu adalah kemanusiaannya, tapi kami katakan Tuhan mati karena kami tahu bahwa dia adalah Tuhan. Gitu Bang, kami mengerti kok bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Karena gini, penjelasan Rasul Paulus itu sidang jemaat Korintus sudah mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dikatakan mati? Karena mereka sidang jemaat tahu tentang bagaimana Yesus tahu tentang sejarah. Waktu kan sangat dekat dengan kematian Yesus, kurang lebih 40-an tahun jaraknya. Jadi sama seperti kita bangsa Indonesia, 40 tahun kejadiannya masih kita mengerti lah, masih kita ingat. Bisa tentang kemerdekaan, ada contoh Don, naik dulu Don. Doni naik sebentar Don. Itu Queen Fit, naik dulu Don, naik. Atau Matius lu. Siapa aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang Waalaikumsalam. Oke. Matius, agak nih. Aku mau sholat dulu sebentar. Diskusi dulu ya. Aku mau sholat dulu ya. Nah, aku pakai headset dulu. Saya pakai headset dulu biar nggak terlalu noise. Teman di bawah.